Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana caranya menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran per penyebut beda bersama Kak Dadung dalam channel Serba Soega. Seperti yang kita ketahui, dalam pecahan ada yang disebut dengan penyebut dan ada yang disebut dengan pembilang. Penyebut itu seperti apa sih? Penyebut itu ada yang berada di bagian bawah, misalkan A per B. Mana yang dikatakan penyebut, mana yang dikatakan pembilang. Yang paling atas ini merupakan pembilang. Yang paling bawah adalah penyebut. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menjumlahkan atau bahkan mengurangi dari pecahan-pecahan tersebut? Untuk pecahan yang senilainya sama, pasti kita dapat menyelesaikannya dengan mudah, hanya menjumlahkan pembilang yang ada di atas. Ini untuk yang penyebut sama, misalkan 7 per 3 ditambah 8 per 3. Ini untuk yang penjumlahan bilangan sama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini gampang sekali, hanya tinggal menjumlahkan bagian atasnya saja. 7 dan 8, sedangkan untuk yang bagian bawah tetap 3. Berarti dapat menyelesaikan dengan 7 ditambah 8 per 3 sama dengan 15 per 3, dapat diselesaikan menjadi 5. Ini untuk yang penjumlahan dengan penyebut sama dalam pecahan. Lalu bagaimana jika penyebutnya itu berbeda? Penyelesaian seperti apa? Mari kita kerjakan bersama-sama. Contoh yang paling gampangnya misalkan 3 per 7 ditambah 9 per 3. Ini adalah penyebutnya berbeda. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk cara penyelesaian dengan penyebut yang berbeda ada dua cara. Yang pertama, itu dikerjakan dengan menggunakan FPB atau jumlah bilangan yang sama. Contohnya, kita fokus ke angka pertama dulu, pada bagian yang pertama. Di sini ada angka berapa yang pertamanya? Ada angka 7. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita cari kelipatan dari 7 itu berapa saja? 7. Terus 14. 21. Kemudian berapa? 28. Kita cari sampai 5. 35. 5 dulu. Untuk yang pertama sudah kita dapatkan kelipatannya atau faktornya. Yang berikutnya adalah 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita cari 3. Kemudian ada berapa? 6. Apakah sudah ada yang sama dengan yang di atas? Belum. Kita cari lagi 9. Apakah sudah ada yang sama? Masih belum. Kita cari lagi adalah 12. Apakah sudah ada yang sama? Belum. Kita cari lagi berapa? 15. Apakah sudah ada yang sama? Belum. Kita cari lagi berapa? 18. Apakah sudah ada yang sama? Masih belum ada yang sama. 118 adalah 21. Ya, kita ketemu yang sudah sama berapa, yaitu 21. Maka penyebutnya itu adalah 21 untuk yang di bagian bawah. Coba kita selesaikan. Sama dengan per 21, karena yang sama ada 21. Sampai di sini paham? Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk cara penyelesaiannya gampang sekali. Untuk yang di penyebut yang pertama, ini 7. Ada berapa angka 21? 1, 2, 3. Oh, berarti yang di sini semuanya dikali 3. 7 dikali 3 otomatis 21. 3 dikali 3 adalah berapa? Yaitu 9. Ditambah. Kemudian berapa lagi? Yang kedua, kita cari yang di penyebut 3. Ada berapa sampai ke angka 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti semua yang ada di penyebut 3 semuanya dikalikan dengan 7. Kita lihat 7 dikali 3 otomatis 21. 9 dikali 7 adalah berapa? 63. Kita sudah dapat. Kita cari berapa? 9 ditambah 63 berapa? 72 per
21. Kita sederhanakan. 72 dibagi 21, berapa angka yang mendekati? Atau kalau misalnya ini bisa dibagi menjadi bilangan yang pas, tinggal hitung. Kalau belum, kita cari yang mendekati, jangan yang sampai lebih. 72 dibagi 21. 21 kali berapa yang dapat 72? 21 dikali 3. 21 dikali 3 itu. Nanti sisanya berapa? Sisanya adalah 9 per 21. Maka kita ketemu hasilnya adalah ini. 9 per 21. Kenapa kita sederhanakan seperti ini? Karena berapa? 21 dikali 3 dapatnya 63. 63 itu untuk mendapat ke 72 adalah 9. Berarti 72 per 1 sama dengan 39 per 21. Ini adalah cara yang pertama. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua kita bisa disebut dengan perkalian silang. Caranya seperti apa? Ini mungkin caranya sudah pernah kita ketahui sama-sama. Untuk cara perkalian silang, caranya adalah kita tulis lagi. Berapa? 3 per 7 ditambah 9 per 3. Cara perkalian silang itu seperti apa sih, Kak? Caranya gampang sekali. Caranya adalah seperti ini. 3 dikalikan dengan penyebut yang kedua dikalikan dengan pembilang yang pertama. Pembilang yang pertama dikalikan dengan pembilang yang kedua. Nanti kita taruh di A. Sampai di sini paham? Pembilang yang pertama dikali dengan penyebut yang kedua kita taruh di A. Ditambah pembilang yang kedua dikalikan dengan penyebut yang pertama. Penyebut yang pertama dikalikan dengan pembilang yang kedua. Nanti hasilnya adalah P per 7 dikali 3. Atau penyebut yang kedua dikalikan dengan penyebut yang pertama. Penyebut yang kedua dikali penyebut yang pertama. Penyebut yang pertama dikali dengan penyebut yang kedua. Nanti hasilnya adalah C. Kita taruh di bawah. Sampai di sini paham? Ingat hafal rumusnya. Pembilang yang pertama dikali dengan penyebut yang kedua, hasilnya adalah A. Pembilang yang kedua dikali dengan penyebut yang pertama, hasilnya adalah B. Penyebut yang pertama dikali penyebut yang kedua, taruh di C. Kita coba operasikan. 3 dikali 3 berapa? 9 ditambah 7 kali 9, hasilnya B berapa? 63 per berapa? 21. 9 6 per 3 per 21. 9 plus 6 per 3 per 21. Otomatis ini hasilnya nanti adalah 39 per 20. Hasil yang pertama adalah sama dengan hasil yang kedua. Sampai di sini paham? Ini caranya berlaku untuk pengurangan. Ini adalah penjumlahan dan akan berlaku untuk yang pengurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.